Untuk mengetahui informasi terkini mengenai 1,8 juta vaksin Sinovac yang sudah tiba di Bio Farma Bandung, sudah bergabung bersama kami. Ada Tiara Harahap. Tiara. Ya, Andromeda Mercury dan juga Tessa, betul seperti yang tadi Anda katakan ya. Tadi malam pada pukul 18:25, ini PT Bio Farma kembali menerima vaksin Sinovac tahap kedua yang jumlahnya ini adalah 1,8 juta. Dari yang sebelumnya kita ingat pada tanggal 6 Desember 2020 ini sudah dikirimkan juga untuk vaksin Sinovac tahap pertama ini jumlahnya 1,2 juta begitu, sehingga ditotalkan saat ini Indonesia ini sudah memiliki sebanyak 3 juta vaksin Sinovac. Lalu bagaimanakah kemudian prosesnya, teknisnya dan juga update perkembangannya terkait dengan vaksin Sinovac ini, sudah ada bersama kami di sini Bapak Iwan Setiawan, Head of Corporate Communication Bio Farma. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Mbak Tiara. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak, ini tadi malam kan kita kembali menerima vaksin, saat ini lebih banyak yang tahap kedua ini 1,8 juta vaksin Sinovac begitu ya. Nah, saat ini Pak, perkembangan dari vaksin Sinovac di Indonesia sendiri sejauh apa sih Pak Iwan? Ya, memang vaksin COVID-19 yang kita terima dari Sinovac ini itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah vaksin dalam bentuk produk jadi yang sudah kita terima. Yang pertama memang 6 Desember yang lalu itu 1,2 juta dosis ya. Kemudian kemarin kita sudah terima 1,8 juta dosis, jadi sudah 3 juta dosis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita nanti akan menerima vaksin jenis setengah jadi atau bulk. Nah, yang ini juga akan kita terima di Januari ini bertahap. Pertama 15 juta dosis, kemudian nanti 30 juta dosis. Yang kedua ini, jenis yang kedua ini nanti akan kita lakukan produksi akhir di Bio Farma. Jadi dari mulai formulasi, kemudian filling, packaging itu akan dilakukannya di Bio Farma. Itu yang jenis kedua. Jadi sekarang yang vaksin jadi sudah ada di Bio Farma, kita sudah simpan di tempat yang khusus, di cold room yang 2-8 derajat Celcius yang sudah tervalidasi, di karantina. Kemudian kita juga paralel atau simultan kita lakukan juga uji-uji untuk memastikan bahwa vaksin ini adalah betul-betul aman, berkhasiat, dan efektif. Baik. Seperti itu, Mbak. Pak Iwan, yang sudah datang ini 1,8 juta ini berarti yang vaksin jadi begitu. Ya. Nah, ini prosesnya bagaimana sampai nanti vaksin jadi ini sudah siap edar atau mendapatkan izin edar begitu, Pak Iwan? Ya. Tentunya untuk diberikan kepada masyarakat atau izin edarnya kita masih menunggu yang namanya izin penggunaan dalam keadaan darurat atau emergency use authorization yang detik-detik ini kita tinggal menunggu dari Badan POM untuk keluar izin edar atau EUA ya, emergency use authorization. Nah, setelah kita mendapatkan itu baru kita akan diberikan kepada masyarakat. Jadi sekarang posisinya kita dari tim uji klinis dan Bio Farma sudah atau menyampaikan interim report kepada Badan POM untuk selanjutnya kita akan mendapatkan izin edar atau izin penggunaan secara emergensi, seperti itu. Untuk vaksin jenis satunya ini jenis bulk ya, seperti yang tadi Pak Iwan katakan. Untuk yang jenis bulk, ini kemudian prosesnya seperti apa Pak Iwan untuk nanti hingga akhirnya memproduksi? Karena kan ini bukan vaksin dalam bentuk jadi begitu ya, tentunya memerlukan proses lebih. Ya, tentunya kita lakukan proses produksi di Bio Farma, proses produksi akhir ya, dari kita mulai formulasi, kemudian kita lakukan filling dan packaging. Paralel kita lakukan pengujian dalam bentuk in vitro tentunya ya. Kalau kita melakukan produksi ini, tetap juga ini menunggu dari EUA tadi. Kalau sudah mendapatkan EUA, kita lakukan produksi, dan selama produksi ini kita juga melakukan uji-uji dalam bentuk yang dilakukan baik oleh Bio Farma maupun oleh Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin ini juga memang betul-betul aman, efektif, dan juga berkhasiat, seperti itu. Baik. Mungkin juga banyak masyarakat yang belum tahu Pak, ini saat ini sudah sampai uji klinis ketiga begitu. Bagaimana kemudian hasilnya di 1 hingga 2, dan saat ini prosesnya sudah sejauh mana yang uji klinis 3 ini Pak Iwan? Ya. Sebagaimana diketahui kalau uji klinis 1 dan 2 itu sudah dilakukan di Tiongkok sana ya, dan sudah melalui beberapa fase dan hasilnya bagus. Nah, untuk yang ketiga ini kita sekarang sudah di penghujung ya, karena kita sudah mulai dari bulan Agustus yang lalu, dilakukan selama 6 bulan, dan sampai hari ini kita berjalan dengan lancar, artinya tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ya yang serius, sehingga sampai hari ini kita uji klinis fase 3 itu berjalan dengan lancar. Kita hanya menunggu sekarang EUA saja, seperti itu.
Berarti kita ketahui kalau sempat diuji coba ke sejumlah relawan begitu ya Pak Iwan. Ini tidak ada efek samping ataupun juga gejala-gejala yang kemudian ditimbulkan pasca disuntikan vaksin ini. Ya, sampai hari ini kita tidak menemukan atau tidak ada efek samping yang serius ya terkait dengan uji klinis yang disuntikan kepada manusia yang kita sebetulnya 1.600 ya yang di Indonesia. Dan uji klinis ini yang fase 3 ini kita juga kan dilakukan secara multisenter. Artinya kita ada yang di Brasil, kemudian ada yang di ada yang di Turki, yang itu semuanya nanti akan dirangkum dan dari semua itu kita sampai hari ini kita alhamdulillah itu adalah hasilnya baik. Artinya tidak ada efek samping yang berat, yang ada itu hanya efek samping yang ringan seperti nyeri gitu ya, kemerahan dan itu dengan sendirinya dalam waktu dekat itu menjadi hilang seperti itu. Untuk efek samping yang nyeri kemudian juga kemerahan atau efek samping kecil begitu ya. Ada berapa banyak Pak dari ribuan orang yang mungkin sudah disuntikan sebagai relawan ini? Ya. Itu sebagian kecil ada yang seperti itu, ada yang itu merah-merah, kemudian itu ada demam juga hanya beberapa hari kemudian hilang. Itu berdasarkan informasi yang kami terima dari tim uji klinis dan itu masih dalam batas-batas yang bisa ditolerir jumlahnya seperti itu. Pak Iwan, ini terakhir kalau dari pihak Bio Farma sendiri atau mungkin dari pribadi Pak Iwan sendiri ini melihat apakah nanti ketika disuntikan atau sudah didistribusikan ini sudah bisa mencapai target dari penyuntikan ini sendiri Pak Iwan? Ya, tentunya dalam hal penyuntikan atau pendistribusian nanti kita lakukan secara bertahap Mbak. Yang pertama kita tentunya yang 3 juta, kemudian yang sesuai dengan Permenkes kan itu ada prioritasnya siapa dulu yang akan mendapatkan vaksinasi ini nanti secara bertahap untuk masyarakat juga karena di kita juga kan produksinya tidak sekaligus ya. Artinya nanti akan dilakukan secara bertahap sehingga mudah-mudahan sesuai dengan target dari pemerintah yang kita targetkan itu adalah 181 juta. Artinya sesuai dengan anjuran WHO bahwa kita untuk mendapatkan herd immunity sehingga kita antara 60 sampai 80% dari populasi. Itu yang menjadi target kita. Tetapi dalam pelaksanaannya tentunya adalah bertahap ya. Karena kesediaan vaksinnya dan operasional di lapangannya juga tentunya tidak bisa dalam waktu 1-2 hari ya. Pasti ini memerlukan waktu yang lama. Terima kasih Pak Iwan Setiawan, Head of Corporate Communication Bio Farma atas waktu dan kesempatannya bergabung di Kabar Petang TV One. Harapannya pemirsa semoga nanti setelah dilakukan uji klinis tahap 3 dan juga hasilnya lancar, ini bisa segera didistribusikan ke 34 provinsi dan bisa memutus mata rantai COVID-19. Demikian kami kembalikan ke studio Andro dan juga Tisa.